Suatu hari sekitaran tahun 2003, Hasni tiba-tiba saja pergi dari rumah. Kedua orang tuanya sudah kesana kemari mencari Hasni. Hasni yang kala itu masih berusia 13 tahun, tak diketahui kemana atau dengan siapa perginya. Begitu juga dengan alasan Hasni pergi. Setelah 2 tahun mencari dan menunggu, kedua orang tua Hasni pun pasrah. Selang beberapa tahun Hasni pergi, ibunya pun meninggal. Sementara ayah Hasni sudah mengikhlaskan Hasni dengan menganggap jika anaknya itu sudah meninggal. Lantas, benarkah Hasni sudah meninggal? Mengapa Hasni pergi atau apa yang sebenarnya terjadi pada Hasni? Inilah cerita lengkapnya. Setiap harinya, mungkin ada 20 atau lebih pasien yang mendatangi seorang dukun sakti yang disegani bahkan ditakutin di desa Bajugan. Namanya kakek Tete Jago. Usianya sudah 83 tahun. Orang-orang yang datang padanya meminta tolong agar dimudahkan urusannya, mulai dari pekerjaan, jodoh, bahkan untuk meramal masa depan. Selain menjadi dukun, kakek Jago juga seorang petani. Kakek Jago tinggal di sebuah gubuk bersama istrinya Ratna yang berusia 60 tahun. Tak jauh dari rumahnya tinggal anaknya Unding yang berusia 40 tahun bersama menantunya Devi yang juga berusia 40 tahun. Sekitaran pertengahan tahun 2018, Devi ribut besar dengan suaminya Unding. Sebab ia tak terima setelah tahu kalau ayah mertuanya bakal memindahkan ilmu hitamnya kepada Unding. Devi juga mengajak ribut mertuanya kakek Jago. Sebenarnya, Devi sudah lama menyimpan rasa sakit hati dan juga marah kepada mertuanya itu. Ada sebuah rahasia besar yang ia simpan selama 15 tahun. Selama ini, Devi takut dengan mertuanya. Namun, tidak untuk sekarang. Devi merasa dia sekarang harus berani melawan apapun yang terjadi. Puncaknya pada tanggal 5 Agustus 2018, Devi nekat pergi ke Polsek Dokopemean. Di sana Devi bercerita perihal rahasia besar yang dia simpan selama 15 tahun. Rahasia itu adalah bahwa bapak mertuanya yang sudah menculik dan menyekap Hasni, gadis yang hilang ketika masih usia 13 tahun. Hasni disekap di antara batu besar yang ada di belakang rumahnya. Ia mengagetkan. Devi juga mengaku jika Hasni adalah adik kandungnya sendiri. Mereka 11 bersaudara, 7 sudah meninggal. Kakak tertua mereka yang bernama Sumiati pernah menumpang tinggal selama 10 tahun di rumah kakek Jago. Lantaran ia saat itu bekerja di perusahaan pemecah batu. Hingga suatu hari, Sumiati hampir saja dilecehkan setelah sebelumnya dihipnotis. Setelah kejadian itu, Sumiati pun pergi dari rumah kakek Jago. Namun beda halnya dengan adiknya Hasni. Sejak usia 13 tahun, Hasni diambil paksa. Mulai saat itulah hidup Hasni berubah. Hasni saat itu diambil dari orang tuanya tanpa izin. Bahkan orang tua Hasni tak tahu jika kakek Jagolah yang sudah menculik Hasni. Hasni disembunyikan di antara 2 batu besar, menyerupai gua kecil yang berjarak 20 meter dari gubuk kakek Jago. Hasni yang malang, selama 15 tahun hidup dengan rutinitas di bawah pengaruh dan kontrol kakek Jago. Selama 15 tahun, Hasni disimpan kakek Jago di sebuah gua kecil di tengah 2 batu besar. Setiap harinya, setiap sore menjelang maghrib, Hasni berjalan sendiri tanpa busana ke sebuah gubuk di belakang rumah kakek Jago dan tempat istrinya tinggal. Di gubuk tersebutlah kakek Jago sudah menunggu. Barulah pada sekitaran jam 4 pagi, Hasni pulang ke guanya tanpa busana juga. Semuanya dilakukan Hasni sendirian. Selama 15 tahun, diperkirakan
Hasni pernah hamil. Namun, janin itu selalu tak dikehendaki kakek Jago. Perbuatan kakek Jago rupa-rupanya diketahui istrinya Ratni. Bahkan, wanita itu selalu menyiapkan nasi dan sayur 1 kali sehari untuk Hasni. Bukan hanya Ratni saja yang tahu, anaknya Unding dan istrinya Devi yang juga merupakan kakak kandung Hasni juga tahu semuanya. Namun mereka semua takut dengan kakek Jago. Selama 15 tahun, goa tempat Hasni tinggal tak ada orang lain yang datang. Jika ada orang yang ingin menaiki goa tersebut, bakal dilarang. Alasannya, ada ular atau itu tempat betapa kakek Jago. Petugas polisi ditemani aparat desa hari Minggu itu juga datang menjemput Hasni. Saat dijemput di goanya, Hasni tanpa busana. Ia juga tak mau naik ke atas. Katanya, ia takut dengan kakek Jago. Setelah diberitahu jika kakek Jagolah yang menyuruh manggilnya, Hasni baru mau naik ke atas. Setibanya di atas, saat ditanyai, Hasni tampak linglung. Jelas terlihat Hasni mengalami trauma mental. Hasni juga malah sempat minta pulang ke goanya lagi. Ayah Hasni tampak berlinang air mata. Ia tak pernah menyangka jika anaknya itu ternyata masih hidup. Sementara itu, warga desa setelah mengetahui perbuatan kakek Jago tampak marah, sampai-sampai mengumpat si dukun tua itu. Atas segala perbuatannya, kakek Jago dikenakan pasal 328 KUHP Junto 81 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dengan demikian, kakek Jago pun dipastikan bakal menghabiskan sisa umurnya di penjara. Hai, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini dapat lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.